Bani Nadir. Yasrib adalah nama sebuah pemukiman di bagian barat sebelum kelak berganti nama menjadi Madinah. Bukan hanya suku-suku Arab, beberapa keladi Yahudi telah menempati Yasrib selama ratusan tahun. Sebelum peristiwa hijrah, rombongan kaum Yahudi meninggalkan Yudea menuju Yasrib. Kaum Yahudi tersebut dipimpin oleh Al-Nadir, pelafalan Arab untuk nama Yahudi An-Nazir. Kaum Yahudi dari Yudea tersebut lebih dikenal dengan nama Bani Nazir akan menjadi salah satu klan berpengaruh di Madinah. Bersama dengan dua klan Yahudi lainnya, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir memiliki peran yang cukup dominan dalam konsentrasi ekonomi politik Madinah. Yasrib adalah kota yang belum tertata selayaknya Megah atau Thaif. Hingga kemudian hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengubah situasi pundamen Yasrib. Nabi Muhammad kemudian mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Keadilan Nabi Muhammad juga berhasil menghentikan pertikaian berlarut-larut antara dua klan Arab yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nabi Muhammad berusaha mewujudkan sebuah tatanan masyarakat berperadaban sehingga melahirkan sebuah perjanjian sosial dan dikenal dengan Piagam Madinah. Tiga klan Yahudi Yasrib yaitu Bani Nadir, Bani Quraiza, dan Bani Qainuqa juga turut serta menandatangani Piagam Madinah. Upaya Nabi Muhammad menata Madinah bukannya tanpa hambatan. Klan-klan Yahudi tidak sepenuhnya hati menaati isi Piagam Madinah. Klan-klan Yahudi yang mengambil keuntungan dari perseteruan suku Aus dan suku Khazraj kini harus gigit jari, termasuk juga Bani Nadir yang berpihak pada suku Aus. Sementara itu konflik semakin memanas antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Kemenangan monumental pertama atas kaum Quraisy berhasil diperoleh kaum muslimin dalam kontak militer di Perang Badar. Bani Nadir yang tidak menghendaki meningkatnya hegemoni kaum muslimin di Madinah diam-diam melakukan kontak dengan Quraisy Mekah. Huyai ibnu Akhtab, pemimpin Bani Nadir, membocorkan titik-titik kelemahan Madinah, sekaligus cara menerobosnya. Abu Sufyan yang masih berapi-api menyingkirkan kaum muslimin segera memimpin pasukan ke Madinah. Namun, pertempuran kota tidak terjadi karena kontak militer terjadi di Gunung Uhud yang dikenal dengan Perang Uhud. Setelah pertempuran Uhud, Nabi Muhammad mulai menyadari bahwa Bani Nadir telah melanggar perjanjian yang tertuang dalam Piagam Madinah. Di saat yang bersamaan, terjadi insiden pembunuhan terhadap dua anggota Bani Kilab yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah dalam ekspedisi Bir Maunah. Pembunuhan yang tidak disengaja itu harus ditebus dengan diat, karena itu Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya mendatangi Bani Nadir untuk turut serta membayar diat. Nabi Muhammad meminta Bani Nadir turut menanggung diat karena mereka memiliki perjanjian dengan Bani Kilab. Bani Nadir menyanggupi permintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya diminta untuk beristirahat selagi Bani Nadir mengumpulkan diat. Namun bukannya mengumpulkan diat, para pemimpin Bani Nadir justru mengadakan pertemuan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal setelah malaikat Jibril menyampaikan rencana Bani Nadir kepada Nabi Muhammad. Kali ini sikap Bani Nadir tidak bisa lagi ditolerir. Nabi Muhammad memberikan ultimatum kepada Bani Nadir untuk meninggalkan Madinah dalam tempo sebuah hari. Mereka diperbolehkan membawa harta benda kecuali senjata. Namun seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay memprovokasi Bani Nadir agar mengabaikan ultimatum Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay menjanjikan bantuan militer bersama Bani Quraiza untuk melawan pasukan muslim. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Bani Nadir membuat Nabi Muhammad mengambil aksi militer. Nabi Muhammad mempercayakan kepemimpinan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Pengepungan terhadap kampung Bani Nadir pun dimulai. Bani Nadir yang termakan janji Abdullah bin Ubay pun bertahan di dalam benteng sambil menunggu bantuan. Selama pengepungan terjadi upaya pembodohan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Aswad al-Yahudi. Namun Ali bin Abi Thalib berhasil menggagalkan upaya tersebut. Bantuan yang dijanjikan ternyata tidak kunjung datang.
Pada hari ke-15, dalam kepungan pasukan muslim, Bani Nadir menyerah. Pengepungan berakhir tanpa pertempuran. Bani Nadir diizinkan pergi dengan membawa harta mereka kecuali emas, perak, dan senjata. Sebagian besar Bani Nadir mengungsi ke Khaybar, termasuk pemimpin mereka Huyai ibnu Akhtab. Dan kelak sepak terjang Bani Nadir akan benar-benar berakhir dalam perang Khaybar.